Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat combo chart, di mana di sini membandingkan antara target versus aktual per toko yang ada di dalam data ini. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi-materi yang lebih bagus lagi ya. Oke, nah di sini teman-teman, datanya sebenarnya yang saya punya tadi cuma ini. Ada toko, kemudian ada targetnya, kemudian ada aktual. Ini adalah kolom tambahan yang saya tambahkan untuk menghasilkan chart seperti ini. Nah, di sini juga ada insight yang saya dapatkan dari chart yang telah saya buat, sehingga ketika klien atau stakeholder atau user kita atau atasan kita melihat chart yang kita punya, mereka langsung bisa membaca dan melihat insight yang ada di visualisasi data yang kita sudah buat, di chart yang sudah kita buat ya. Jadi mereka tidak terlalu kebingungan di mana kalau misalnya kita langsung menyajikan table seperti ini yang mungkin akan sedikit lebih rumit dibaca, apalagi kalau datanya sudah sedikit banyak. Oke, sekarang kita langsung coba saja buat di sini. Di sini saya punya sheet namanya Try It. Teman-teman boleh coba ya. Linknya ada di deskripsi video untuk filenya. Jadi kita coba bareng-bareng ya. Try it. Di sini seperti saya bilang tadi ada nama tokonya, kemudian ada target, kemudian aktual. Nah, di sini saya akan cek dulu toko mana yang sudah capai target ya. Di sini berarti kita kasih masuk rumus if di sini. If misalnya jika aktualnya lebih besar sama dengan target sama dengan ini, jika lebih besar atau sama dengan target, maka kita kasih masuk di sini angka yang ini saja ya. Kita masukkan aktualnya saja, kemudian saya kasih masuk sini NA supaya tampil NA saja di sini. Oke, enter. Nah, di sini dari data ini ternyata ada dua toko yang sudah capai target, yaitu toko B dan toko E. Oke? Ya. Lanjut. Kita akan cari yang di bawah target. Berarti yang pencapaiannya belum mencapai target ya maksudnya ya. Berarti kita langsung lakukan hal yang sama. If ini lebih kecil dari target ini, maka kita kasih masuk angkanya ini, angkanya berapa. Kemudian selain itu kita kasih NA seperti ini. Ya, jadi di sini yang muncul cuma toko-toko yang pencapaiannya masih di bawah target. Kita enter sini, teman-teman bisa lihat ternyata ada toko A, kemudian ada toko C, dan ada toko D. Ya, targetnya misalnya ini toko D, targetnya itu 70 juta, pencapaiannya sekarang itu baru 68 juta. Ya, nah di sini untuk menampilkan persentase achieve itu berarti kita kasih rumusnya di sini. Berarti yang aktual dibagi dengan target ya. Itu untuk mendapatkan persentase dari achievement-nya. Enter saja seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita mau buat conditional formatting untuk ini, kita bisa langsung lakukan hal yang sama. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini atau kita teman-teman kasih masuk gap di samping sini supaya melihat langsung yang mana yang di atas dan yang di bawah target. Namun kita akan buat yang seperti ini supaya lebih ciamik, lebih keren ya, supaya lebih profesional ya. Oke. Caranya adalah kita langsung blok saja di sini datanya seperti biasa, atau klik saja di sini karena ini format table, langsung saja klik di sini insert dan kita klik recommended chart. Recommended chart ini teman-teman langsung klik all chart dan pilih yang combo chart. Nah, di sini teman-teman combo chartnya kalau defaultnya itu menampilkan yang seperti ini, tapi di sini saya akan ubah beberapa hal. Di sini kita pilih yang per target ini, kita pilih yang ini, yang line with markers, klik di sini. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah aktualnya saya ganti ke sini. Yang di tengah ini stack kolom yang ini. Nah, ini juga sudah berubah sendiri di stack kolom. Oke. Nah, di sini saya kasih stack kolom juga yang di bawah target. Oke, jadinya seperti ini. Nah, sekarang yang lain ini saya biarkan saya seperti ini. Klik OK. Ya. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Nah, tinggal dilakukan formatting saja. Ini karena sebenarnya aktual ini tidak saya butuhkan di sini ya. Karena kita akan buat saja seperti ini. Aktualnya saya hilangkan. Gimana caranya? Klik di sini, saya kasih besar dulu ya.
Oke, klik saya di sini di chartnya, chart design, kemudian pilih yang ini, yang select data. Saya hilangkan aktual di sini. Oke, aktualnya tadi hilang. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang ini saya supaya tidak mengganggu penglihatan saya di sini, ini saya kasih label memang di sini. Ini yang ini ya teman-temannya, achieve. Teman-teman bisa lihat di bawah ini achieve. Saya klik saya di sini. Oh, wait, yang di ungu ini teman-teman, saya klik di sini, klik 2 kali saja, ya seperti ini. Oke, wait, oh wait, oke, nah seperti ini muncul. Ini teman-teman, saya kasih masuk yang ini. Kalau teman-teman sudah lihat ini sudah terpilih semua yang ungu ini, langsung pilih saja yang ini, no line. Oke, nah di sini sudah hilang dan ini saya kasih masukkan atau kita klik saya lagi di sini misalnya tadi ya teman-teman langsung klik di sini data labels. Oke, data labelnya sudah ada di sini teman-teman bisa lihat data labelnya itu diambil dari presentasi ini. Oke, saya klik di sini, teman-teman bisa ganti data labelnya. Ini data labelnya itu saya mau kasih di atas misalnya ya, above ini. Oke, saya klik di sini above. Oke, jadi dia sudah masuk di sini ya. Nah, sekarang ini saya selanjutnya apa yang saya lakukan? Ya, saya hilangkan dulu yang ini juga Y axis-nya. Kemudian ini saya hilangkan juga grid-nya supaya lebih clean. Dan ini tinggal diganti warnanya. Warna ini sesuai preferensi saja. Ya, kalau di sini saya ganti warna yang ini teman-teman bisa lihat, yang ini tuh di bawah target ya. Teman-teman bisa lihat ini. Saya klik di sini, kemudian saya kasih masuk yang di bawah target, saya kasih warna yang ini aja. Oke, misalnya ini atau ini. Oke, sekarang yang ini yang di atas target biasanya kita kasih warna hijau ya. Hijau berarti warna bagus lah kalau dalam pencapaian ya. Ya, kalau ini oke, keren. Nah, kemudian ini saya ganti dulu atau saya ganti semua saja fontnya. Font ini juga tergantung preferensi teman-temannya karena saya suka font Poppins, saya kasih font Poppins di sini ya. Poppins dan ini saya kasih Poppins semi bold ya, kemudian saya kasih warna putih seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya hilangkan saja yang achieve ini. Klik saja di sini baru hilangkan achieve-nya. Jadinya tetap seperti ini tampil. Nah, sekarang yang ini yang perlu di formatting biar jadi seperti ini ya. Oke, caranya gimana? Teman-teman langsung insert saja di sini sebenarnya ya. Insert, kemudian kita pilih yang ini. Yang line ini. Oke. Nah, sekarang saya wait. Line, kemudian saya garis ke seperti ini. Tekan shift saja, tekan shift baru geser mouse-nya, geser touchpad-nya atau mouse ya, baru seperti ini. Jadi rata lurus seperti ini dia. Nah, sekarang saya klik lagi di sini. Ini klik di sini muncul, kita klik yang di sini. Dan ini pilih no line. Nah, sekarang yang muncul cuma markernya. Marker ini yang akan kita ganti dengan line yang ini. Oke, gimana caranya? Kita klik saja di line yang ini, kita pilih line-nya, yang markernya ini. Yang marker maksudnya yang bulat ini. Setelah itu, setelah dipilih, kan ini tadi saya sudah cut dari sini atau Ctrl C saja nggak apa-apa. Baru setelah itu saya Ctrl V saja atau P saja seperti ini. Langsung muncul seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman ganti juga tadi warnanya ya. Warna dari line-nya, tapi saya biarkan saja seperti ini. Dan ini saya hilangkan dulu yang format outline, shape outline, no outline aja supaya clean di sampingnya. Dan ini kita bisa ganti title-nya misalnya jadi store performance ya. Ini bebas ya teman-temannya, tergantung preferensi teman-teman. Kalau teman-teman punya data sendiri atau ngikut begini juga nggak apa-apa. Performance, sales performance, misalnya target versus aktual per toko atau per store ya. Dan ini saya kasih Poppins semi bold juga, dan ini saya kasih masuk di kiri dikit. Oke, nah sekarang biasanya kalau kita mau presentasikan data, ya sebenarnya seperti ini sudah cukup, tapi lebih bagus kalau kita tambahkan storytelling atau narasi yang
membuat data kita itu lebih jelas lagi sehingga klien atau stakeholder itu bisa mengambil kesimpulan dengan cepat karena kita sudah membuat insight di dalam data kita. Nah, gimana caranya? Ini seharusnya sebelum kita lakukan itu, kita harus pahami dulu datanya dengan baik ya di chart ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari 5 toko yang ada, toko A sampai E ini ada 2 toko yang sudah capai target, yaitu toko B dan toko E, di mana toko B itu pencapaian persentase pencapaian itu 105%, kemudian toko E itu 104%. Sedangkan toko A, C, dan D itu belum mencapai target ya. Berarti ini toko-toko ini perlu lakukan perlakuan khusus ya, atau misalnya di briefing atau lakukan hal apapun yang bisa untuk mencapai targetnya ya. Ya. Oke. Gimana caranya untuk tambahkan itu, teman-teman bisa langsung tulis di sini, tapi saya lebih suka kalau saya masukkan dia di dalam text box ya. Saya klik di sini, insert, kemudian pilih text box seperti ini. Iya, text box. Nah, di sini kita bisa lakukan, kita bisa narasikan data yang ada di sini dari chart ini. Kita misalnya tulis di sini dari 5 toko, oke. Dari 5 toko ini, dari 5 toko A dan toko B, toko B dan toko C, toko E maksud saya, toko E sudah melampaui target yaitu masing-masing yaitu 105%, yaitu di mana toko A, toko B dan toko C sudah melampaui target yaitu 105%. Ini biasanya lebih rumit membuat kata-kata seperti ininya daripada membuat chartnya. Karena apa? Ya perlu berpikir supaya bagaimana caranya supaya orang cepat mengerti dan memahami apa yang kita buat, ya. Dan 105% dan 104% ya. Atau teman-teman bisa langsung kasih persentasenya di sini juga nggak apa-apa ya. Sedangkan toko A, C, dan D masih belum mencapai target. Nah, misalnya kalau teman-teman tahu kenapa belum capai target, itu teman-teman bisa masukkan di sini. Misalnya kalau data teman-teman punya data penjualan atau apa yang teman-teman tahu insight di lapangan, kenapa belum capai target bisa dimasukkan di sini. Karena ini tadi tokonya fiktif, maka ya kita tidak tahu. Sedangkan toko A dan toko A, C, dan D masih belum mencapai target. Nah, target dan target ya, gini saja dulu target ya, seperti ini saja dulu. Saya kasih masuk seperti ini, Popins saja, Popins iya. Toko A dan toko B ini, karena toko A toko B ini saya kasih masuk seperti ini saja, bold, atau teman-teman bisa kasih warna sesuai ini juga enggak apa-apa ya. Toko A dan toko B ini juga, atau teman-teman tadi bisa kasih di atas saja ya, persennya sama aja. Sedangkan toko A, toko C dan masih belum mencapai target ya. Jadi perlu perhatian. Jadi untuk toko yang belum mencapai target ini, target ini perlu ada treatment khusus agar sampai akhir bulan
sudah sudah memenuhi target, bahkan melampaui targetnya. Misalnya seperti ini ya. Ya, kita kata-katai saja seperti ini. Ya, ini fontnya bisa dikasih agak kecil sedikit boleh. Sesuaikan saja dengan kebutuhan seperti ini. Nah, sekarang ini biasanya saya kasih masuk icon tertentu supaya lebih keren ya. Saya hilangkan outline-nya. Kemudian di sini saya insert icon di sini. Icon. Kemudian di sini saya tambahkan icon apa ya? Berpikir, think coba. Nah, think ini ya, oke. Think ini saya pilih yang ini saja. Teman-teman bisa cari icon yang lain, boleh. Ya, oke. Nah, ini inside ini saya kasih warna, misalnya saya kasih warna kuning misalnya ya. Oh. Ganti warnanya di sini. Cup. Mantap. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Dari 5 toko yang ada, toko B dan toko C sudah melampaui target yaitu 105 dan 104. Sedangkan toko A, C, dan D masih belum mencapai target. Untuk toko yang belum mencapai target ini perlu ada treatment khusus agar sampai akhir bulan sudah memenuhi target atau bahkan melampaui target ya. Seperti ini aja teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa ganti atau tambahkan sesuai dengan data yang teman-teman punya supaya lebih cakep, lebih keren ya. Oke. Nah, cakep. Nah, teman-teman, saya punya course Excel dashboard dan kalau teman-teman mau join boleh. Ini kebetulan harganya cuma 29.000 teman-teman. Karena sudah banyak teman-teman yang sudah akses course-nya. Jadi ini saya kasih diskon teman-teman semuanya. Ini dashboard-nya sudah lengkap sekali. Ini dashboard penjualan Superstore dashboard. Dan ini kalau saya demokan seperti ini teman-teman, saya bisa klik di sini. Ini sudah dinamis sekali dan kalau teman-teman klik yang lain juga bisa. Location seperti ini dan lain sebagainya ke bawah ya. Itu juga customer seperti ini. Ya, di home juga tadi seperti ini. Ada banyak ke bawah. Teman-teman bisa akses di link di deskripsi juga untuk course-nya. Kemudian Google Sheet juga sama ya teman-teman. Ini saya kasih 29.000 juga. Ini sudah full query SQL teman-teman di sini. Query dari Google Sheet maksudnya di sini. Ini course-nya dashboard-nya yang akan dashboard akhir dan ini saya jelaskan dari awal rumus-rumus Google Sheet juga. Kalau Excel tadi saya cuma jelaskan dashboard-nya saja. Ini juga sudah dinamis semua, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan yang ini, payment-nya lain sebagainya ya. Dan ini ada beberapa halaman, saya klik di sini ya. Ini menuju ke halaman lain di sini, kemudian saya back to home ya. Ini juga misalnya ini see more details dan teman-teman bisa klik di sini tambahkan nama misalnya Adam. Nah, ini cuma munculkan namanya Adam, nanti di bawah ini karena jaringan agak slow ya muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih juga sesuai dengan customer type-nya. Ini langsung otomatis terbaca sama sistemnya. Oke, teman-teman semuanya, itu saja untuk kali ini. File ini juga akan saya sertakan di deskripsi video biar teman-teman bisa belajar. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat semuanya. Bye-bye.